Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study statistika. Kali ini kita akan mempelajari tentang uji tes sampel berpasangan atau pair sample t-test dengan menggunakan SPSS. Uji tes sampel berpasangan atau pair sample t-test merupakan uji perbedaan dua parameter rata-rata dengan satu variabel terikat. Sampel berpasangan merupakan sampel yang keberadaannya saling mempengaruhi. Contoh, prestasi belajar siswa kelas 10-1 saat tes awal dan tes akhir atau saat pretest dan posttest. Nilai UTS dan UAS statistik PGMI kelas 4B. Contoh perhitungan manual. Seorang peneliti ingin mengetahui, ini sama dengan soal perhitungan manual, namun kita kali ini dengan SPSS. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan penguasaan konsep IPA siswa. Untuk itu, sampel yang terdiri dari 10 siswa diberikan tes awal sebelum dibelajarkan dengan pembelajaran jigsaw, kemudian setelah dilakukan eksperimen selama 3 bulan dilakukan tes akhir. Berikut data perbandingan nilai penguasaan konsep siswa saat tes awal dan tes akhir. Ini nilainya, jadi siswanya ada 10. Tentunya kita harus membuat hipotesis dulu, ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H1. H0-nya tidak ada perbedaan penguasaan konsep IPA siswa sebelum dan sesudah dibelajarkan dengan pembelajaran jigsaw. H1 ada perbedaan penguasaan konsep IPA siswa sebelum dan sesudah dibelajarkan dengan pembelajaran jigsaw. Kita menggunakan SPSS. Kita sekarang masuk ke SPSS. Kita masuk ke variable view. Kita klik di sini. Tes awal. Yang ini adalah tes akhir. Tes akhir. Desimalnya kita buat 0. Kemudian untuk measure-nya adalah scale. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke data view. Kita masukkan angkanya yang tadi. Oke, kalau sudah kita masukkan nilainya, kita klik analyze, compare mean. Karena tadi uji T sampel berpasangan, berarti kita menggunakan pair sample t-test. Tes awal kita masukkan ke variabel 1. Oke. Tes akhirnya kita masukkan ke variabel 2. Kita klik option. Nah, di sini confidence interval persentase atau persentase kepercayaan adalah 95%, karena tadi taraf signifikansinya 5%, berarti ini kita biarkan 95%. Kalau misalkan kita menggunakan taraf signifikansi 1%, ini harus diganti 99%. Kalau misalkan taraf signifikansinya 10%, berarti ini 90%. Jadi totalnya 100%. Klik continue. Oke. Ini adalah hasilnya. Di sini ada pair sampel statistiknya. Ada nilai tes awal, min-nya adalah rata-ratanya 77. Untuk tes akhirnya 80,50. Ini standar deviasi, ini standar error mean. Ini untuk korelasinya R 0,764. Sedangkan ini pairnya, nilainya adalah min 1,253. Atau signifikansinya 0,242. Bagaimana kita bisa menyimpulkan? Nah, kita copy tadi ya, ini adalah nilainya. Kita melihat yang tanda merah ini. Ini adalah nilai T-nya, DF ini degree of freedom, ini adalah signifikansi two tail atau dua sisi. T-nya adalah min 1,253, ini sama dengan cara yang manual, nanti bisa melihat di cara yang manual juga sama. Kemudian dari sini kita menyimpulkan atau menginterpretasi data ini. Karena T hitungnya adalah
min 1,253 kurang dari T tabel. T tabelnya adalah 2,262. Maka H0-nya diterima, sehingga tidak terdapat perbedaan penguasaan konsep IPA siswa sebelum dan sesudah dibelajarkan dengan pembelajaran jigsaw. Nah, bagaimana menentukan T tabel? Kita melihat T tabel. Di sini adalah DF-nya 9, signifikansinya tadi adalah 5% atau tingkat kepercayaannya adalah 95%. Jadi kita melihat di T tabel. Nah, di sini tadi untuk signifikansinya 0,05% atau total adalah 0,05, DF-nya atau derajat kebebasan, derajat bebas, DB atau DF. DF itu degree of freedom 9, kita luruskan adalah di sini 2,262. Sehingga dalam menyimpulkan kita peroleh bahwa nilai T hitung kurang dari T tabel, sehingga H0 itu diterima. Atau cara menyimpulkan selanjutnya adalah taraf signifikansinya adalah 5% atau 0,05 karena dua pihak tutil, sehingga signifikansinya dibagi 2 sama dengan 0,025, dengan signifikansi P adalah 0,242. 0,242 ini dari mana? Dari yang ini, yang tanda merah ini, 0,242. Kalau ada titik di sini berarti depannya ada 0. Signifikansi tersebut lebih dari 0,025. Taraf tersebut menunjukkan bahwa H0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan penguasaan konsep IPA siswa sebelum dan sesudah dibelajarkan dengan pembelajaran jigsaw. Untuk lebih mudahnya dalam menyimpulkan itu menggunakan taraf signifikansi karena kita tidak perlu mencari T tabel. Sekian penjelasan mengenai uji T sampel berpasangan atau peer sample t-test dengan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.